Mengetahui Ikuno telah membuat keributan besar di sekolah, Pak Kepala Sekolah memarahi Shirataki dengan nada tinggi. Ia menegaskan bahwa yang ia minta adalah mengalahkan Kitano, bukan melukai sekelompok siswa tanpa alasan. Dengan wajah kesal, Kepala Sekolah melanjutkan bahwa Pak Kishida pun tak tahu bagaimana menangani situasi ini. Lalu dengan tajam ia menuntut penjelasan dari Pak Shirataki, mempertanyakan bagaimana ia akan mempertanggungjawabkan semua ini. Pak Shirataki hanya bisa diam, wajahnya tegang menahan emosi. Dalam benaknya, ia merasa sangat jengkel dengan putrinya Ikuno. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Mengapa tindakannya begitu tak terkendali? Sementara itu, kepala sekolah kembali berteriak dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa ini adalah situasi yang jauh lebih serius dibanding sekedar mengurusi Kitano. Karena nyatanya, banyak siswa yang telah terluka. Pak Shirataki akhirnya angkat bicara. Ia berkata, jika perlu, Pak Kepala Sekolah bisa menelepon polisi dan menangkap putrinya saja karena telah berkelahi. Ia yakin itu akan menyelesaikan masalah ini. Pak Kepala Sekolah hanya bisa terdiam, tak habis pikir dan tak mampu menjawab. Pak Shirataki melanjutkan, entahlah, jika mereka percaya seorang gadis remaja memukuli lebih dari 10 anak laki-laki seusianya, bukankah polisi justru akan curiga kalau anak-anak itu sedang berkelahi? Pak Kepala Sekolah dan Pak Shiraishi membelalak, tak percaya dengan ucapan itu. Saat Kepala Sekolah hendak berkata sesuatu, Shirataki langsung memotong. Ini situasi yang menyedihkan. Saya tidak bermaksud membuat sekolah mendapat masalah seperti ini. Dan saya juga bukan konselor yang baik. Saya rasa saya harus menyelesaikan masalah yang memang menjadi alasan saya berada di sini. Ia pun mengucapkan permisi sambil akhirnya beranjak pergi. Pak Kepala Sekolah dan Pak Shiraishi hanya bisa terdiam, memandangi Shirataki melangkah keluar, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Di luar, Pak Shirataki termenung, mengetahui Ikuno tengah mengamuk. Ia tertawa kecil, menyebut putrinya bodoh karena mengira bisa menaklukkan rasa takutnya hanya dengan menyerang orang secara acak. Ia mengakui Ikuno sedang bersemangat, tapi tidak tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Kini, ia merasa tak bisa lagi hanya duduk dan menonton. Ia harus turun tangan sendiri, menghancurkan Kitano Seiichiro dengan tangannya sendiri. Di salah satu area sekolah, suara benturan dan langkah cepat memecah kesunyian. Ryoko dan Ikuno saling berhadapan dalam duel yang serius. Keduanya mundur sejenak, menarik nafas, lalu bersiap-siap untuk melakukan serangan berikutnya. Dalam hati, Ikuno mengakui kekuatan Ryoko, bukan hanya karena kecepatannya, tapi juga refleksnya yang tajam. Jelas, Ryoko terbiasa bertarung, dan sorot matanya berada di atas rata-rata. Ryoko terasa seperti orang yang berbeda dibandingkan tadi. Jadi ini yang ia maksud dengan bertarung serius. Posisi menyamping yang Ryoko ambil, membuatnya bisa menyembunyikan garis median tubuhnya. Gerakan khas dari Kobujutsu, jelas, ia bukanlah petarung biasa. Ikuno mengakui dalam hati, dirinya telah salah karena meremehkannya. Ikuno memulai serangan dengan mendekati Ryoko, lalu melancarkan tendangan ke samping. Namun, Ryoko berhasil menahannya dengan kakinya. Belum sempat mengambil nafas, Ikuno langsung menyusul dengan pukulan backhand. Ryoko agak panik, tapi masih sempat menunduk untuk menghindar. Dalam hati, Ryoko menyadari bahwa ia harus lebih memperhatikan gerakan backhand Ikuno, terutama saat bahunya mulai bergerak. Itu tanda serangan yang akan datang, dan dirinya harus segera berputar untuk menghindar. Ikuno terkejut, Ryoko bisa menghindari serangan itu. Sialnya, serangan tadi membuat pertahanannya terbuka. Ryoko tak menyia-nyiakan kesempatan, berniat melancarkan serangan tangan terbuka ke dagu Ikuno. Namun, Ikuno bergerak cepat. Dengan lututnya, ia memotong momentum serangan Ryoko.
memaksa lawannya mundur beberapa langkah ke belakang. Ikuno tak memberi jeda. Begitu Ryoko mundur, ia langsung melaju cepat, mendekat dengan agresif. Tanpa ragu, Ikuno mengangkat kakinya tinggi, bersiap melancarkan tendangan keras ke arah wajah Ryoko. Ryoko yang melihat itu tak sempat menghindar. Refleks satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mengangkat kedua lengannya untuk bertahan. Benturan keras pun terjadi. Tendangan Ikuno menghantam lengan Ryoko dengan kuat, tapi berhasil ditahan. Getaran dari benturan itu membuat Ryoko terdorong selangkah ke belakang. Mereka kembali mundur, saling mengatur jarak dan posisi. Ryoko tampak menahan rasa sakit di lengannya, sementara Ikuno berdiri dengan raut jengkel. Ia kesal karena serangan lututnya tak berhasil setelah pukulan backhand tadi, dan menyesal telah menunjukkan gerakan itu tadi pagi. Dalam keheningan yang tegang, Ryoko angkat suara, mengakui bahwa Ikuno cukup kuat. Ia mendengar bahwa Ikuno berhasil mengalahkan 10 anak laki-laki seorang diri. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Ryoko melanjutkan, dulu ia juga sering berkelahi dengan anak laki-laki seperti itu terus-menerus. Semua itu karena ia tak ingin mereka mengganggunya hanya karena ia seorang perempuan. Namun kemudian, dirinya kalah dalam pertarungan yang membuatnya kehilangan kejelasan tentang arti kekuatan. Lawannya saat itu lebih lemah darinya, tapi dirinya malah lengah, membiarkan serangan mendadak dengan senjata mengenai dirinya hingga akhirnya terjatuh. Sejak saat itu, ia mulai mempertanyakan apakah lawannya benar-benar lebih kuat hanya karena dirinya tak mampu menggunakan cara kotor untuk menang. Ikuno dengan dingin berkata bahwa itu tak benar seperti alasan pecundang. Ryoko tidak menyangkal. Ia mengiyakan dengan tenang, karena dari kekalahan ada hal-hal yang bisa dipelajari. Namun Ikuno tak setuju. Baginya, bertarung hanya punya satu tujuan, menang. Kekalahan tidak ada gunanya. Ryoko berdiri mantap, perlahan memasang kuda-kuda. Sorot matanya tak lagi ragu. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyatakan bahwa karena itulah ia harus menunjukkan pada Ikuno arti sebenarnya dari kekalahan. Di tempat lain, Kitano mulai kelelahan setelah berulang kali menyusuri area sekolah. Rasa panik perlahan tumbuh karena ia benar-benar kehilangan jejak Ikuno. Ia yakin sebelumnya gadis itu berjalan ke arah sini. Yang membuatnya heran, kenapa Ikuno justru pergi ke area kosong seperti ini? Apalagi saat ada preman berbahaya yang sedang berkeliaran. Ini tempat yang bagus, ucap seseorang dari belakang Kitano. Suara itu milik Pak Shirataki, yang mendekat sambil melangkah perlahan. Ia tampak senang melihat Kitano berada di tempat yang sepi dan cukup luas seperti ini. Kitano yang merasa kepergok oleh guru, langsung meminta maaf. Dengan cepat, ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tahu seharusnya tidak berkeliaran setelah jam sekolah. Tapi ada seorang perempuan. Pak Shirataki tak menghiraukan penjelasan Kitano. Dengan tenang, ia menyebutkan bahwa Kitano akan menjadi lawan yang bagus. Namun ia tak punya waktu lagi untuk bermain-main. Kitano sontak kebingungan, tak mengerti apa yang sedang dibicarakan gurunya itu. Tanpa aba-aba, Pak Shirataki tiba-tiba melancarkan pukulan telak ke arah kepala Kitano. Pukulan itu menghantam dengan keras, membuat tubuh Kitano terjatuh ke tanah tanpa sempat bereaksi. Kitano masih tergeletak di tanah, nafasnya terputus-putus, dan darah mulai menetes dari hidungnya. Dengan bingung dan suara gemetar, ia hanya bisa memanggil gurunya. Namun Pak Shirataki tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Wajahnya dingin, suaranya tegas saat berkata bahwa tak ada lagi alasan untuk bersikap diplomatis di antara mereka. Tujuannya datang ke tempat itu hanyalah untuk menghabisi Kitano. Kitano yang kini berhasil duduk kembali mencoba memahami maksud dari perkataan gurunya. Tapi sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, Shirataki sudah melayangkan tendangan keras ke arah wajahnya, membuatnya terhempas sekali lagi.
Kitano terbatuk pelan, menahan rasa sakit. Shirataki memperhatikan gerakannya, lalu tersenyum tipis, menyadari sesuatu. Ia mengakui bahwa kemampuan Kitano cukup mengesankan, masih bisa melompat dari posisi seperti itu. Dengan suara tenang tapi tegas, ia menyuruh Kitano untuk berdiri. Ia tahu serangannya tadi tidak terlalu menyakiti Kitano, dan ia juga ingin menguji seberapa jauh Kitano bisa bertahan. Kitano hanya bisa terdiam, memandangi gurunya tanpa kata. Shirataki kembali melayangkan pukulan keras, 1, 2, 3 kali, berulang-ulang tanpa belas kasihan. Di sela-sela serangan, ia tertawa kecil, mengagumi betapa tangguh stamina yang dimiliki Kitano. Namun Kitano tetap tak membalas. Ia hanya merenung dalam diam, tak memahami mengapa gurunya memukulnya dengan begitu brutal. Di tempat lain, duel antara Ikuno dan Ryoko masih berlangsung sengit. Ryoko melancarkan pukulan ke arah wajah Ikuno, namun dengan sigap berhasil dihindari. Tanpa memberi jeda, Ryoko langsung menyusul dengan serangan telapak tangan, tapi kembali bisa ditahan oleh Ikuno. Terpojok, Ikuno mulai kewalahan, dan tak percaya serangan Ryoko bisa secepat itu. Kesabarannya menipis, ia melayangkan tendangan sembrono ke arah kepala Ryoko. Namun Ryoko dengan cepat menunduk, lalu memanfaatkan celah pada kaki lawannya dengan sebuah slidingan cepat. Tubuh Ikuno terangkat ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah. Ikuno yang sedikit kesakitan segera bangkit. Namun saat menoleh, ia melihat Ryoko sudah berlari mendekat dengan cepat, siap melancarkan serangan. Sebuah pukulan keras diarahkan kepadanya, namun Ikuno berhasil menghindar, dan tinju Ryoko hanya menghantam tanah. Kini, Ikuno berada pada jarak aman. Ia mengatur napas tanpa kelelahan. Ia mulai bingung, mengapa Ryoko bisa sekuat ini. Ryoko perlahan mengangkat tinjunya dari tanah, lalu mulai melangkah mendekat. Ikuno memandangi lawannya, dan dalam hati bertanya, apakah kali ini dirinya akan kalah? Ryoko terus maju dengan fokus yang tak tergoyahkan. Sementara itu, jauh di dalam hatinya, Ikuno tahu bahwa ia tidak ingin kalah. Namun kakinya mulai gemetar, tubuhnya tak lagi merespon seperti sebelumnya. Dengan sisa tenaga, ia melancarkan pukulan lurus, mudah dihindari oleh Ryoko. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi Ryoko mengelak dengan ringan, seakan sudah membaca semua gerakannya. Satu pukulan akhirnya ditahan oleh Ryoko. Dengan mantap, Ryoko membalas dengan serangan sikut ke arah Ikuno. Pukulan itu telak, tubuh Ikuno terlempar ke belakang. Ikuno akhirnya sadar, bukan Kitano yang membuatnya takut. Yang selama ini menghantuinya adalah bayangan kekalahan. Dan kini, ia benar-benar merasakannya. Rasa kalah yang sesungguhnya. Ikuno kini pingsan terbaring di tanah, sedangkan Ryoko berdiri, memandanginya dalam diam. Kitano masih bertahan di tengah serangan brutal dari Shirataki. Setiap pukulan yang mendarat, membuatnya terbatuk kesakitan. Tapi ia tetap berdiri. Shirataki mengamati dengan senyum sinis, mengagumi daya tahan tubuh Kitano. Ia yakin, kekuatan itu pasti berasal dari garis keturunan. Tiba-tiba Kitano angkat bicara, suaranya pelan tapi mantap. Ia mengatakan bahwa sepertinya Shirataki telah berbohong, menyamar sebagai guru konseling baru. Shirataki hanya terdiam, mendengarkan tanpa ekspresi. Kitano melanjutkan bahwa setelah mengingat kembali, ia mulai sadar ada sesuatu yang janggal. Ia menyebut peristiwa saat Shirataki ingin meminjam korek dari seorang murid, dan kejadian di toilet saat ia mencoba menjatuhkannya. Dengan tatapan yakin, Kitano menyimpulkan bahwa Shirataki lah si preman itu, orang yang telah melukai banyak murid di sekolah. Shirataki hanya diam, tak heran mendengar kesimpulan Kitano. Kitano melanjutkan, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Shirataki adalah sesuatu yang mengerikan. Berbohong, menyamar sebagai guru konseling, hanya untuk bisa menyakiti para murid tanpa dicurigai. Kini, Kitano tertunduk, nadanya melemah. Dengan suara pelan, ia bertanya, kenapa Shirataki melakukan semua itu?
karena dipukuli adalah hal yang sangat menyakitkan. Shirataki mengira Kitano mencoba membingungkannya dengan omong kosong dan menegaskan bahwa cara itu tak akan berhasil kepadanya. Ia berkata bahwa ia sudah lelah dengan semua ini dan berniat mengakhirinya sekarang. Shirataki melaju cepat ke arah Kitano. Terkejut, Kitano hanya sempat mengangkat tangannya mencoba bertahan. Namun dalam sekejap, Shirataki mengunci lengannya erat. Gerakannya cekatan dan presisi, seperti seekor ulat membelit mangsanya. Kitano tak sempat bereaksi, hanya bisa terdiam dan kebingungan, terperangkap oleh teknik yang belum pernah ia hadapi. Dalam hati, Shirataki mulai menarik kesimpulan. Trik yang digunakan Kitano untuk menangkis pukulan sebelumnya bukanlah kebetulan. Itu adalah respons alami tubuh untuk memberikan diri saat menerima benturan. Koordinasi dan refleks tubuhnya yang luar biasa cukup untuk memunculkan teknik tingkat tinggi tanpa sadar. Tapi jika ia tak mampu lagi melakukan itu, Shirataki segera mengayunkan tangannya. Sebuah pukulan keras menghantam wajah Kitano, mendorongnya mundur dengan kasar. Kitano terhuyung, kesakitan, lalu jatuh terduduk di tanah. Ada yang aneh. Biasanya, ia selalu bisa berdiri lagi, tak peduli seberapa keras ia dipukul. Tapi kali ini, tubuhnya terasa berat, seolah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Shirataki berkata dengan penuh percaya diri. Itu tadi adalah pukulan siku dengan kekuatan penuh. Menurutnya, Kitano mungkin sudah tak bisa bergerak lagi. Apalagi setelah menerima semua serangan sebelumnya. Kitano mulai gemetar, kebingungan mengapa tubuhnya tak merespon seperti biasanya. Shirataki perlahan menjalan mendekat. Matanya mengamati tubuh Kitano yang goyah. Ia menyadari, rasa bingung yang tergambar di wajah Kitano muncul karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan dampak dari pukulan yang sesungguhnya. Pukulan yang tak bisa ia tangkis atau pulihkan seperti biasa. Kini Shirataki berdiri tepat di hadapannya. Kitano hanya bisa menengadah, menatap sosok yang menjulang di depannya. Dengan nada merendahkan, Shirataki menyatakan bahwa semuanya telah selesai. Ia pun mengangkat kakinya dan menendang Kitano dengan keras, menjatuhkannya ke belakang. Ikuno tersadar dari pingsannya, matanya perlahan membuka, dan yang pertama dilihatnya adalah Ryoko duduk di sampingnya. Refleks tubuhnya langsung siaga, namun Ryoko tidak menunjukkan gelagat ingin melanjutkan pertarungan. Dengan tenang, ia meminta maaf dan menanyakan keadaan Ikuno. Ketegangan yang sempat muncul perlahan mereda. Ikuno menatap Ryoko, dan kenyataan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ia telah kalah. Namun tak ada marah, hanya penerimaan. Dengan suara pelan, ia mengakui kekalahannya, dan menyebut bahwa Ryoko adalah gadis yang kuat. Namun Ryoko tak menunjukkan kebanggaan berlebih. Dengan sikap rendah hati, ia menyebut bahwa Ikuno juga kuat, dan salah satu dari mereka bisa saja menang. Ikuno merasakan kelegaan yang aneh setelah kekalahan itu. Selama ini, ia selalu terobsesi untuk menang di setiap pertarungan. Namun semakin sering ia menang, semakin besar pula ketakutannya akan kekalahan. Sebuah tekanan yang perlahan menggerogoti dirinya. Kini, setelah benar-benar merasakannya, ia menyadari bahwa obsesi itu telah mengambil alih hidupnya. Kekalahan yang selama ini ia hindari justru memberinya kejelasan. Ryoko hanya diam mendengarkan, menatap Ikuno dengan pandangan tenang yang sedikit iba, memahami beban yang selama ini dipikul lawannya. Tiba-tiba Ikuno memperingatkan Ryoko agar segera pergi. Ryoko terkejut, tidak mengerti maksudnya. Dengan nada serius, Ikuno menjelaskan bahwa ayahnya akan datang. Jika ia tahu putrinya kalah, ia tak akan tinggal diam. Kehormatannya sebagai seniman bela diri akan tercoreng. Ayah Ikuno dipekerjakan oleh kepala sekolah sebagai konselor khusus, ditugaskan untuk menangani para berandalan yang tidak bisa diurus oleh pihak sekolah. Namun sekarang, setelah dirinya gagal mengalahkan Kitano Seiichiro dan justru tumbang di tangan orang lain, ia tidak akan menerima hal itu dengan tenang. Ryoko terlihat bingung mendengar penjelasan Ikuno. Ia bertanya-tanya kenapa harus Kitano. Namun Ikuno hanya menjawab singkat, Kitano adalah target mereka, dan tugasnya
adalah mengalahkannya. Ryoko mencoba menjelaskan bahwa Kitano bukanlah pria jahat. Ia hanya pria biasa. Namun Ikuno meragukannya. Menurutnya, tak mungkin pria biasa mampu menahan serangannya seperti yang dilakukan Kitano. Ryoko mengakui bahwa Kitano memang kuat. Tapi saat dirinya kalah, justru Kitano lah yang menolongnya. Ia memang tampak mengacam, tapi sebenarnya dia adalah anak yang baik. Ikuno terdiam, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ikuno melanjutkan bahwa jika semua yang Ryoko katakan memang benar, maka tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ayahnya sangat kuat, bahkan jauh melebihi dirinya. Ia pun tak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Sejak kecil, dirinya dan sang ayah hanya terikat oleh kekuatan dan pertempuran, tidak ada yang lain. Jadi, Ryoko memotong ucapannya dan bertanya, bagaimana jika mereka berdua melawannya? Ikuno sempat bingung, namun Ryoko menjelaskan bahwa jika mereka bertarung bersama, mungkin mereka bisa mengalahkan ayah Ikuno. Dan jika sang ayah kalah, maka ia takkan bisa menyalahkan Ikuno karena telah kalah. Ikuno terlihat heran dengan ucapan Ryoko, tapi Ryoko melanjutkan bahwa mungkin mereka harus mengajarkan sedikit pada ayah Ikuno tentang apa arti dari kekalahan. Ikuno yang awalnya ragu, akhirnya tertawa, lalu menyebut Ryoko sebagai orang yang lucu. Ikuno menyebutkan pada Ryoko bahwa itu memang ide yang menarik, namun ia tetap ragu akan berhasil. Ia mengatakan bahwa dirinya tak yakin mereka berdua bisa mengalahkan ayahnya, karena pria itu benar-benar kuat. Kitano terbaring di tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Shirataki berdiri di dekatnya, memandang tubuh itu sambil tersenyum puas. Ia yakin kepala sekolah akan senang mendengar kabar ini. Kini ia paham alasan mengapa Irie dan Kumagai begitu kewalahan menghadapi Kitano. Ternyata bocah itu memang kuat. Sambil menyalakan rokoknya, Shirataki bergumam bahwa jika ia memiliki lebih banyak waktu, ia mungkin akan menggunakan Kitano sebagai bahan latihan untuk Ikuno. Sayangnya, Ikuno justru terbawa emosi dan tidak memanfaatkannya dengan bijak. Sembari pergi meninggalkan Kitano, ia yakin Ikuno masih berada di sekitar sekolah. Tapi ia bertanya-tanya di mana sebenarnya Ikuno berada. Suara gemerisik rumput terdengar dari arah belakang, membuat Shirataki refleks menoleh. Matanya membelalak ketika melihat pemandangan yang tak ia duga. Kitano telah berdiri kembali, tegap dan diam. Shirataki kaget seketika. Rokok yang baru saja dinyalakannya jatuh dari mulutnya. Ia terpaku, sulit mempercayai kenyataan di depan matanya. Ia bertanya, bagaimana Kitano bisa berdiri? Karena ia yakin telah menghajarnya habis-habisan. Suara pelan namun jelas terdengar dari Kitano. Ia bertanya, kamu akan menyakiti gadis itu, bukan? Shirataki tak langsung menjawab. Ia hanya menatap bingung, tak mengerti arah ucapan Kitano. Namun tatapan Kitano kini berubah tajam. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Shirataki pergi. Ia tak bisa membiarkan pria itu menyakiti gadis baru yang belum lama pindah ke sekolah mereka.